Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, FSP RTM MSPSI, menggelar konsolidasi organisasi bersama jajaran FSP RTM MSPSI Provinsi Sumatera Selatan di kantor Indofood Palembang, Sabtu, 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum PP FSP RTM MSPSI Henry Wardana, SH, didampingi sejumlah pengurus pusat, diantaranya bidang pendidikan, organisasi, kesejahteraan rakyat, Kesra, serta Lembaga Pekerja Wanita, RPW. Dari jajaran FSP RTM MSPSI Sumatera Selatan, hadir Ketua PD FSP RTM MSPSI Sumsel Sopan Sopian, didampingi Sekretaris, Bendahara dan jajaran pengurus lainnya. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat kantor Indofood Palembang tersebut berjalan dalam suasana penuh kekeluargaan. Konsolidasi membahas sejumlah agenda organisasi, penguatan kepengurusan, serta upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Media Palembang Sumsel Today melaporkan. RTMM, Jaya RTMM, hiduplah pekerja, jayalah Indonesia. Pak Sofian, pimpinan PD RTMM PSI di Sumsel, bapak-bapak dari VC, kita tidak bisa sebut-sebut dan seluruh tim BUK dari seluruh perusahaan yang ada di Sumsel. Tentunya selamat datang di pabrik Palembang 1, kita menyebutnya Palembang 1, sehingga semoga kita juga mengucapkan selamat datang dan selamat berkoordinasi ya, konsolidir organisasi, dan tentunya kita menyambut baik. Ini terima kasih menjadi bagian dari kehormatan buat Indofood CBP Sukses Makmur Cabang Palembang dan Tanjung Api-Api. Seluruh tim nih, Pak Edi dan tim, selamat datang. Tentunya hal yang luar biasa. Pak Sofian, kita sudah sering ketemu ya. Ya, jadi kami berbangga hati dan tentunya berterima kasih ya dalam kesempatan ini. Semoga nanti bisa berjalan lancar Pak, semua konsolidasinya, dan kita bisa dapat masukan dan arahan tentunya apa-apa yang sudah tadi kita cerita sedikit-sedikit dan yang lebar, barangkali bisa nanti dapat tambahan masukan supaya tetap hubungan industrial yang kita yakini, hubungan industrial yang baik akan sangat menunjang productivity yang ada di perusahaan, dan itu tentunya kita bicara berkelanjutan. Jadi tentunya menjadi harapan kita dan karyawan, harapan kita juga kita berjuang bersama untuk tetap bisa sejahtera dan lebih sejahtera lagi. Saya pikir dari saya itu, terima kasih, selamat pagi. Pada konsolidasi pada hari ini semua ada 15 PUK Pak yang hadir, perwakilan dari 15 PUK Sesumsel. Kebetulan memang kita di wilayah Kota Palembang dan Banyuasin yang masih tersebar. Untuk dulu ada di Muba tapi terlalu jauh jaraknya dan kurang aktif juga. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah SWT rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam forum konsolidasi bersama pimpinan pusat FSP RTM MSPSI. Ya, salawat serta salam kita aturkan juga junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya serta kita semua. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama teman-teman seluruh yang hadir, kami selaku dari pengurus PD RTM Provinsi Sumatera Selatan mengaturkan ucapan terima kasih banyak kepada pimpinan pusat. Hari ini telah sengaja meluangkan waktunya untuk hadir di Sumatera Selatan, di bumi Sriwijaya, Pak Ketum. Ya, jadi Palembang Sumsel ini dikenal dengan bumi Sriwijaya. Selamat datang di bumi Sriwijaya. Terima kasih hari ini dari pengurus pusat bisa hadir langsung. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir PUK dan pengurus semuanya hari ini sengaja kami undang untuk lebih ya memahami lagi apa itu tentang kita pengurusan di Serikat Pekerja.
Jadi bukan hanya sekedar kita tahu ini kita di bidang apa, tetapi implementasinya nanti di lapangan lebih paham lagi dengan pembekalan yang akan diberikan oleh pimpinan pusat. Bicara soal pekerja, ya kita bukan hanya seorang pekerja yang datang ke perusahaan bekerja terus menerima upah. Ya. Pekerja kita di belakang kita ada yang menunggu, keluarga yang menunggu kita, anak-anak kita yang menantikan kesejahteraan. Ya. Jadi disinilah peran kita sebagai serikat pekerja. Ketika nanti di perusahaan tempat kita bekerja tidak baik-baik saja, mungkin hak-hak pekerja kurang dihormati, disinilah peran serikat pekerja harus hadir. Saya tertarik sekali, terharu tadi ketemu sama di ruangan berbicara ngobrol dengan Pak Diki. Ya alhamdulillah di Indofood ini hubungan yang harmonis sudah terjalin cukup baik ya di Indofood. Bahkan tadi saya bilang di LKS Bupati di Indofood ini mendapatkan penghargaan terbaik untuk di Sumatera Selatan. Jadi bicara kita harmonis, hubungan yang harmonis itu apa ya? Harmonis itu bukan berarti kita sebagai pekerja harus diam untuk berbicara. Ya. Teman-teman dari serikat pekerja, saya berulang kali menyampaikan kita selaku serikat pekerja sudah menjadi kewajiban kita, yaitu untuk membela kepentingan dan kesejahteraan para anggota kerja. Jadi artinya hubungan harmonis itu kita bahkan sampai disampaikan Pak Diki tadi, tidak ada permasalahan pun harus komunikasi tetap berjalan. Ya. Itulah yang namanya harmonis. Artinya kita selaku pengurus serikat pekerja tidak harus diam. Teman-teman di perusahaan sudah sudah melaksanakan seluruh regulasi yang sudah diatur. Terus kita sebagai pengurus serikat pekerja, ketika ada miskomunikasi ataupun ketika ada sedikit permasalahan, kita diam. Dan itulah yang disampaikan, kita harus menjaga hubungan yang harmonis itu, menjalin komunikasi yang sangat baik antara mitra kerja kita, perusahaan maupun dengan pekerja. Teman-teman sekalian, mungkin sepintas saya nggak terlalu panjang lebar ya, karena pembukaan ini nanti banyak yang akan disampaikan oleh materi ataupun pembinaan dari pimpinan pusat. Kami sangat berharap pimpinan pusat bisa berkesinambungan, bisa hadir terus dalam daerah untuk membina, membentuk agar kader-kader dari serikat pekerja ini andal dan mampu untuk bermitra yang baik dengan pihak. Prinsipnya adalah organisasi ini bagaimana ke depan bisa lebih bermanfaat, baik untuk anggotanya, baik untuk mitranya. Nah, teman-teman semua, bahwasanya tadi sudah disampaikan di situ oleh Pak Sofian bagaimana hubungan industrial yang terjalin dengan baik di Indofood. Saya pikir Pak Sofian ngomong ini, ya buktinya ini kan begitu. Pak Diki bisa memberikan tempat seluasan waktu untuk kita berkonsolidasi di sini sebagai bukti bagaimana ada saling kepercayaan. Pak Diki akan percaya dengan teman-teman serikat pekerja RTNM, teman-teman PUKM dan itu percaya ke manajemen, karena itu adalah salah satu fungsi yang sangat penting. Kalau kita bicara mengenai hubungan industrial, maka hubungan industrial di Indonesia itu pakai falsafah Pancasila, makanya namanya hubungan industrial Pancasila. Bagaimana dalam Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Artinya itu bagaimana sifat-sifat ketuhanan itu muncul dalam kita melakukan hubungan industrial, kepada saling percaya, tidak saling menyakiti, ya kan, saling mencintai. Bagaimana pekerja mencintai perusahaan, bagaimana perusahaan mencintai. Sila kedua, bagaimana ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana dalam kita melakukan hubungan industrial itu kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kita. Yang ketiga, kita bagaimana ada persatuan Indonesia. Nah, artinya
konsepnya antara manajemen dengan serikat pekerja itu berarti apa? Nggak dipisahkan, itu satu kesatuan sebetulnya. Yang keempat, bagaimana tadi untuk mewujudkan sila kelima yaitu keadilan itu sendiri, adil buat pekerja, adil buat pengusaha. Maka adalah sila keempat. Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Artinya LKS bipartit inilah. Karena dalam LKS itu ada musyawarah. Jadi jangan juga LKS bipartit sering, tapi LKS-nya bukan musyawarah, hanya penyampaian pendapat doang. Itu jadi ini menjadi menurut saya pedoman yang sangat bagus sebetulnya. Tadi betul sempat Pak Diki sampaikan bagaimana PKB itu berkualitas itu bukan hanya di atas kertas tapi implementasi. Jadi hari ini khusus agenda kita kegiatan konsolidasi organisasi yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat FSP RTMM. Jadi pengurus pusat hadir hari ini lengkap dengan beberapa pengurus untuk melakukan konsolidasi organisasi terkait pemahaman tentang apa itu serikat pekerja, tentang penggunaan kader-kader kita, pengurus dari pimpinan cabang, pimpinan unit kerja. Jadi mereka butuh pembekalan supaya pengurus-pengurus kita ini terampil dalam melaksanakan hubungan industrial agar bisa harmonis antara pengusaha dan pekerja. Tentunya dari 15 pimpinan unit kerja kita yang tersebar di 15 perusahaan ini butuh pembekalan supaya advokasi di dalam perusahaan bisa berjalan baik. Ya. Banyak yang anggota-anggota kita ini mereka sebagai pengurus maupun pimpinan unit kerja tetapi belum begitu memahami tentang aturan-aturan tenaga kerjaan. Oleh sebab itu PP, FSP RTMM, SPSI hadir untuk melakukan konsolidasi organisasi. Ya, tentu kami dari pimpinan pusat FSP RTMM SPSI mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh PDRTMM Sumsel. Bagaimana penguatan organisasi yang paling utama saat ini adalah peningkatan kompetensi daripada pengurus serikat pekerja. Hal ini sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk agar serikat pekerja bisa menjalankan fungsinya, yaitu fungsi perlindungan, pembelaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja itu bisa berjalan dengan baik. Itu akan sulit dicapai apabila pengurus serikat pekerja itu sendiri kompetensinya masih kurang memahami bagaimana ketenaga kerjaan ini bisa berjalan dengan baik. Tentu satu, kami berpesan agar PD RTMM Sumsel bisa terus secara rutin melakukan konsolidasi organisasi, karena konsolidasi organisasi ini akan menghasilkan soliditas, akan menghasilkan juga wawasan pengetahuan yang lebih luas. Yang kedua, kami juga berpesan kepada PD RTMM Sumsel untuk secara rutin juga melakukan pendidikan dan latihan. Bila diperlukan mungkin bisa menggandeng dari struktur yang lebih tinggi atau bahkan gandeng pihak universitas atau apa untuk peningkatan SDM daripada pengurus serikat pekerja khususnya di RTMM Sumsel. Iya, bahkan ya kami yang pasti kalau setiap tahun pasti ada, bahkan kami pun akan dorong teman-teman di PD Sumsel Pak Sofian agar kalau bisa rutin 6 bulan sekali itu diadakan kegiatan-kegiatan, karena kalau kita ingin betul-betul agar serikat pekerja ini memiliki manfaat luas baik bagi pekerja, baik mitra ataupun pemerintah, maka kompetensi wawasan daripada pengurusnya harus selalu ditingkatkan. Yang kedua, konsolidasi organisasi mempererat persatuan itu pun harus ditingkatkan. Kebetulan saya sampaikan tadi bahwa untuk keanggotaan kita sekarang yang aktif untuk di Sumatera Selatan ada 15 pimpinan unit kerja. Artinya ada 15 perusahaan yang anggotanya merupakan anggota dari FSP RTMM Sumsel.
Selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, kami berterima kasih kepada pimpinan pusat. Artinya kehadiran pimpinan pusat FSP RTM MSPSI yang merupakan bukti bahwa tingkatan dari pimpinan pusat sampai ke tingkat pimpinan perusahaan SPSI, RTMM khususnya tetap solid, tetap satu aliran, yaitu satu perjuangan untuk guna mensejahterakan dan membela hak-hak kepentingan para pekerja. Di Sumsel untuk anggota kita yang aktif lebih kurang 3.000 orang untuk saat ini, ya tersebar di beberapa kabupaten, khususnya di Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang yang sangat lumayan besar jumlah anggotanya. Ya, untuk menjadi anggota tentunya ya keinginan daripada pekerja itu sendiri, ya seperti diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000, artinya kebebasan berserikat. Siapapun pekerja yang ingin bergabung menjadi serikat pekerja, ya silakan. Siapapun dia itu, mau dia pekerja harian lepas ataupun pekerja tetap, semuanya diperbolehkan, tidak ada larangan.